Hai Gunners, dimanapun kalian berada, semoga sehat terus. Jumpa lagi dengan Gunner Space yang akan menyajikan beragam informasi Arsenal untuk kalian. Jadi jangan skip videonya dan inilah informasi selengkapnya. Bantai Chelsea tanpa balas, Arsenal juara Florida Cup. Arsenal berhasil mengalahkan Chelsea dengan skor 4-0 di laga pramusim bertajuk Florida Cup 2022 yang berlangsung di Camping World Stadium Florida, Amerika Serikat pada Minggu 24 Juli 2022. Dengan hasil ini, Arsenal telah berhasil mengemas 4 kemenangan secara beruntun di laga pramusim. Dalam laga ini, Arsenal tampil mendominasi sejak kick-off babak pertama. Arsenal juga akhirnya berhasil membuka skor di menit ke-15. Gol ini dilesakan oleh Gabriel Jesus. Memasuki menit ke-36, Arsenal mampu menggandakan kedudukan lewat Martin Odegaard. Pada babak pertama ini, Arsenal hampir mencetak gol ketiganya lewat Thomas Partey, namun masih melambung tinggi dan skor 2-0 menjadi hasil akhir di babak pertama. Tertinggal 2 gol, Chelsea berusaha untuk mengejar ketertinggalan. Namun alih-alih bangkit, Chelsea harus kembali kebobolan pada menit ke-65 oleh Bukayo Saka. Chelsea cukup kesulitan untuk membalas. Anak asuh Thomas Tuchel hampir tidak mendapatkan peluang berarti ke gawang Arsenal. Sedangkan di masa injury time babak kedua, Albert Sambilokonga menampakkan keterpurukan Chelsea dan pertandingan berakhir dengan skor telak 4-0. Hasil ini sekaligus menjadi tren positif Arsenal dengan berturut-turut tidak terkalahkan di 4 pertandingan pramusim. Dan semoga saja hasil ini bisa terus dipertahankan oleh pemain The Gunners. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. Faktor Arteta pikat pemain incaran. Setelah mendatangkan Gabriel Jesus, kini Arsenal resmi merekrut rekannya dari Manchester City, Alexander Zinchenko. Ada kesamaan dari dua pemain ini terkait alasan mereka untuk bergabung dengan Arsenal. Rekrutan anyar Zinchenko mengaku bahwa sosok Mikel Arteta menjadi alasan terbesarnya untuk akhirnya memutuskan merapat ke Arsenal. Hal senada juga pernah diucapkan oleh Gabriel Jesus. Usut punya usut, kedekatan mereka sebelumnya lah yang menjadi faktor mereka percaya dengan Mikel Arteta. Manajer Arsenal itu pernah bekerja bersama dengan kedua pemain ketika menjadi asisten Pep Guardiola. Cara mereka bekerja sama di klub lamanya itu membuat mereka terkesan dengan sosok Arteta. Selain kerja sama tim, Arteta juga melakukan pendekatan individu yang juga dilakukan oleh Arteta sehingga mereka bisa mengambil lebih banyak kesempatan dari sang pelatih. Cara kami bekerja sama, saya sangat terkesan karena saya ingat berapa kali kami bekerja keras di sesi latihan dan kemudian langsung dengan hal-hal individu. Dan saya mengambil banyak dari manajer dan saya harap saya bisa mengambil lebih banyak lagi. Tutur Zinchenko. Pernyataan serupa juga pernah disampaikan oleh Gabriel Jesus. Dia adalah pria yang pintar dan pemain yang luar biasa. Jadi jika dia tahu sesuatu, dia bisa mengajari saya atau para pemain muda, ungkap Gabriel Jesus. Semoga saja dengan hadirnya mereka di Emirates Stadium bisa menambah ketajaman skuad untuk mewujudkan visi Arsenal untuk bersaing di musim depan. Arteta sertakan Torreira sebagai paket penawaran. Gelandang Juventus Arthur Melo dilaporkan masuk dalam radar Arsenal. Bahkan untuk mewujudkan hal tersebut, Arsenal rela melibatkan 1 orang pemain untuk ditukarkan dalam paket penawaran. Dilansir dari Calcio Mercato, Arsenal bakal memasukkan nama Lucas Torreira untuk memuluskan negosiasi tersebut. Pelibatan Torreira ini untuk mereduksi biaya transfer yang akan dikeluarkan. Di saat yang bersamaan, Torreira juga bakal senang
jika dilepas ke Juventus karena telah mengatakan Liga Italia menjadi destinasi favoritnya. Menurut laporan yang sama, Arsenal sudah menyampaikan ketertarikannya terhadap Arthur Melo sejak Januari 2022 lalu. Juventus akhirnya merespon dengan baik ketertarikan itu pada Juli 2022. Arsenal kabarnya bersiap membuka komunikasi resmi untuk mendatangkan Arthur. Penyertaan Torreira harapannya dapat membuat Arsenal membayar biaya transfer senilai 10 hingga 15 juta euro untuk Arthur. Edu masih melakukan pencarian di sektor penyerang. Mikel Arteta memperkuat timnya menjelang kembalinya sepak bola Eropa musim depan dan menambahkan bala bantuan lebih lanjut ke lini depannya. Gabriel Jesus dan Eddie Nketiah tetap menjadi satu-satunya striker spesialis di klub. Sementara Bukayo Saka saat ini kekurangan dukungan di sayap kanan. Laporan terbaru dari Football London menunjukkan bahwa The Gunners tetap tertarik pada pemain sayap PSV Cody Gakpo. Dengan Arteta tampaknya adalah penggemar berat dari sang pemain. Di sisi lain, Gakpo sangat ingin bermain di Liga Premier meskipun prioritasnya saat ini adalah menit reguler menjelang Piala Dunia. The Daily Mail sebelumnya melaporkan bahwa Arsenal telah mengadakan pembicaraan dengan Cody Gakpo mengenai transfer musim panas, yang diperkirakan menelan biaya antara 30 juta hingga 40 juta pound sterling di musim panas ini. William Saliba perjelas statusnya di Arsenal. Arsenal diklaim telah menyetujui kontrak baru dengan William Saliba musim panas ini, sekaligus menghilangkan beberapa kekhawatiran bahwa dia dapat meninggalkan klub selama jendela transfer saat ini. Saliba telah menjadi talenta besar. Pihak klub dan para penggemar sangat bersemangat dan ingin melihat aksinya di musim depan. Masih harus dilihat seberapa cepat dia akan beradaptasi dengan tim barunya. Pasalnya dia belum melakukan debut kompetitifnya untuk tim meskipun bergabung pada 3 tahun lalu. Namun William Saliba telah membuat dampak positif di pramusim, dan ada banyak alasan untuk bersikap positif tentang dampak yang dapat dia berikan pada klub di pertandingan pramusim ini. Aksi Bellerin berikan jersey Arsenal ke penggemar Real Betis. Bek kanan Arsenal Hector Bellerin memberikan kaos Arsenalnya kepada seorang penggemar Real Betis yang dia lihat di tribun selama pertandingan persahabatan klub London Utara melawan Orlando City. Setelah tidak mendapatkan tempat di tim utama Arsenal karena kedatangan Takehiro Tomiyasu, Mikel Arteta memutuskan untuk melepas Bellerin ke Real Betis di musim panas 2021. Bermain di Real Betis, Bellerin mendapatkan tempat di hati penggemarnya. Demi ingin melihat Bellerin kembali bergabung dengan Real Betis, penggemarnya juga rela mengumpulkan uang celengan mereka. Tujuannya adalah untuk membantu klub agar bisa mempermanenkan Hector Bellerin di musim panas ini. Dilansir dari Tribal Football, hingga saat ini belum ada kesepakatan antara klub Liga Spanyol dan Arsenal. Kini sang pemain sedang mengikuti tur pramusim The Gunners di Amerika Serikat, dan di beberapa laga dimainkan oleh Mikel Arteta. Folarin Balogun jadi target Reims. El Equipe melaporkan bahwa Reims sedang mencari pengganti setelah kepergian Hugo Ekitike ke Paris Saint-Germain, dengan pemain Arsenal Folarin Balogun masuk dalam daftar pendek mereka. Pemain muda internasional Inggris itu menghabiskan paruh kedua musim lalu dengan status pinjaman di Middlesbrough, di mana dia telah mencatatkan 3 gol. Secara keseluruhan, pemain berusia 21 tahun itu yang kontraknya akan berakhir dalam 3 tahun ini.
telah bermain 10 kali untuk tim Mikel Arteta dengan mencetak 2 gol di Liga Eropa musim sebelumnya. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!